Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Penduduk Indonesia mayoritas masih low quality. Satu variabel penting untuk bisa menjadi negara maju adalah sumber daya manusia. Penduduk Indonesia mayoritas masih low quality, masih mempunyai kompetensi yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame di TikTok, yaitu pemuja Fufu Fafa membuat pengakuan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik Roy Suryo. Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia, coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena dia dapat kasus menyebarkan berita yang nggak benar gitu lewat si akun Fufu Fafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran. Dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa? Orang Mas Gibran pinter kok. Kalau misalnya iri gitu kan ya pinteran dikit. Ya elah, ternyata selama ini lo ya yang megang akun Fufu Fafa penuh dengan gimmick gitu kan. Marah-marah gak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun. Pinter sih permainannya di sosmed, tapi kan tetap ya mau di sosmed atau dimanapun itu pasti yang namanya kebohongan atau kejahatan itu pasti terungkap. Kayak sekarang, Roy, kebohongan lu udah terungkap. Sedih banget. Emang ya pemerintahan Prabowo Gibran ini tuh dalam memberantas korupsi, terus memberantas kejahatan-kejahatan cepet banget loh. Hebat loh pemerintahan ini. Salut, seram. Sehingga ini pun ya membuat tertawa para netizen di sosial media X ya. Jadi kelihatan banget pendukung Fufu Fafa memperlihatkan kebodohannya. Jadi kalau kata netizen pemuja Fufu Fafa yang mengatakan bahwa Roy Suryo itu adalah akun Fufu Fafa, jadi mereka itu baru keluar dari goa, bahkan ya baru bangun dari tidurnya ya. Begitu lama mereka tidur sampai lupa bangun dan tidak mengetahui ya begitu lamanya viral akun Fafa. Jadi mereka baru speak up sekarang bahwa akun Fafa itu adalah milik Roy Suryo. Bahkan bertebaran di sosial media ya begitu banyak bukti-bukti akun Fafa itu adalah miliknya Gibran. Sehingga ini memperlihatkan inilah ya kualitas pendukung Fafa, pemuja Fafa dan Ternak Mulyono, inilah kualitasnya. Jadi kita bisa bayangkan ya kalau selama ini yang mereka konsumsi yaitu yang lewat di FYP TikTok, jadi mereka telan mentah-mentah informasi tersebut. Ini benar-benar cukup menyedihkan ya, dan tidak pernah memverifikasi informasi apakah benar ya Roy Suryo itu adalah pemilik daripada akun Fufu Fafa. Jadi mereka tidak pernah memakai ya 1% saja otaknya untuk mengulik informasi mana fakta, mana data, dan mana hoax ya. Pemuja Fufu Fafa ini adalah jelas-jelas korban daripada FYP TikTok ya. Ada yang bilang sama gua, ya lu tau lah dari kaum sebelah bilang kayak gini, ternyata akun Fufu Fafa itu milik Roy Suryo. Nah kan gua nggak gubris dong. Nah dia bilang lagi, makanya lu Bang Breng baca berita, lu lihat no, ternyata akun Fufu Fafa milik Roy Suryo, kata dia gitu. Gue berpikir apa emang iya ya. Akhirnya gue baca lah berita. Habiskan waktu gua sekitar ya mungkin 20 menit lah untuk mencari-cari apa bener akun Fufu Fafa itu sebenarnya akun Roy Suryo. Berarti kalau emang ternyata masyarakat selama ini dibodoh-bodohin dong sama Roy Suryo. Gue cari-cari, ternyata yang gue dapet kayak gini. Cuman kayak gini aja. Terus gue berpikir dong, tuh orang dapet referensi dari mana ngomong kalau akun Fufu Fafa itu akun Roy Suryo. Nah, pas gue lagi scroll TikTok, lo tau lah
Di TikTok itu banyak banget pembodohan. Nih, gua ketemu video kayak gini. Nah, di atasnya itu bacaannya ternyata akun Fufafa itu milik Roy Suryo. Lu lihat tuh, like-nya ada 30.000. Berarti orang yang like video ini percaya. Aduh, segitunya SDM kita, Masya Allah. Tahu lagi tuh ada teori-teori konspirasi tolol dari mana katanya. Wah, ternyata kode dari Mas Kaisang roti 400.000 itu ingin mengungkap sesuatu. Ya, mungkin kalau disama-samain kayak kasus Tom Lembong kayak sekarang lah. Nah, sekarang nih Pak Jokowi ngasih clue lagi. Membalik Tamiya, mobilan mainan membalik Tamiya. Berarti ada satu kasus yang harus diungkap. Nah, itu ditunjukkan kepada proyek Formula E Pak Anies Rashid Baswedan. Kata gue, ya Tuhan, ini apa lagi Tuhan? Anjir, teori apa lagi nih kayak gini? Sekarang tuh data udah agak kepake anjir. Ke artikel-artikel literatur nggak pakai udah nggak kepake. Yang kepake tuh kode-kodean. Gila emang masyarakat kita anjir. Dan ini juga akibat fanatisme buta terhadap sosok yang mereka cintai seperti Gibran dan Jokowi. Sehingga apa yang dilihat di TikTok bahwa akun Fufafa itu adalah milik Roy Suryo, jadi mereka telan mentah-mentah. Sehingga ini pun ya menjadi bahan tertawaan netizen di sosial media X. Jadi platform TikTok itu ya menjadi sarang buzzer. Sehingga dengan begitu mudahnya ya buzzer-buzzer menggiring opini, fakta, data menjadi fitnah dan menjadi hoax. Dan sampai Najwa Shihab ya pernah menyinggung tentang TikTok. Coba kita lihat videonya. Dia tahu nggak bisa ditekan nih Najwa. TikTok misalnya. Itu fitnah-fitnah bersebaran di TikTok dan mengkhawatirkannya karena lagi kalau kita bicara apa yang dilakukan teman-teman jurnalis di belahan dunia yang memang sedang menghadapi konflik dan sebagainya. Tetapi spesifiknya saya mau bilang, iya Mbak, tekanan itu selalu ada. Beragam. Tergantung siapa yang merasa terusik kepentingannya. Terkadang ada yang sebatas nyindir, ada yang mengirimkan pesan eksplisit, ada yang mengirimkan preman, ada yang berusaha menekan lewat sponsor. Jadi berusaha untuk mematikan. Sering itu. Jadi dipikirnya jadi memastikan dia tidak bisa berkolaborasi dengan pihak ketiga. Dia tahu nggak bisa ditekan nih Najwa. Yang bisa ditekan adalah orang yang mensponsori Najwa, brand-brand yang kemudian akan takut dan sebagainya. Jadi ada banyak cara yang dilakukan untuk mengintimidasi. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang mengusik kepentingan tertentu, mereka tidak bisa argue dengan argumennya karena secara substansif itu memang benar. Yang bisa mereka lakukan adalah memfitnah, mengeluarkan berita bohong, hoax. Tujuannya apa? Menjatuhkan kredibilitas si pembawa pesan. Kill the messenger. Dan ini mengkhawatirkan terutama kalau kita lihat platform yang digunakan itu platform yang sangat mudah menyebarkan informasi. TikTok misalnya. Itu fitnah-fitnah bersebaran di TikTok dan mengkhawatirkannya karena TikTok itu mainly digunakan oleh dede-dede, anak-anak muda. Dan yang mengkhawatirkan lagi ada hasil Reuters Mbak yang terbaru. Itu penelitiannya sih penelitian dunia ya. Bilang 27% pengguna TikTok nggak bisa membedakan mana fakta, mana dusta, mana sampah, mana fakta gitu. Itu survei internasional. Aku cemas nih, aku khawatir jangan-jangan di Indonesia angkanya bukan 27% yang nggak bisa membedakan, tapi lebih tinggi dari itu. Karena ada juga nih hasil penelitian terbaru yang dikeluarkan oleh Deakin University dan UGM. Gen Z kalian dede-dede yang dipuja-puja sebagai generasi yang melek digital, mayoritas tidak bisa membedakan mana hoax, mana fakta. Nggak tahu bedanya berita dan opini. Dan bahayanya lagi, kalaupun Gen Z tahu bahwa ini fakta atau bahwa ini dusta, mereka tidak mau menyebarkan itu, jadi berhenti di mereka. Tidak ada dorongan untuk memberitahu, hey ini hoax loh. Yeah. Dan itu menurut saya yang berbahaya terutama hari-hari ini. Ketika fitnah digunakan untuk menjatuhkan si pembawa pesan, sehingga si pembawa pesan nanti akan takut untuk bersuara, si pembawa pesan akan ragu untuk menunjukkan sikap dan menunjukkan kebenaran kepada publik. Dan ini tantangan kita hari-hari ini, Mbak Uni. Ya, setuju banget. Nah, ini ada postingan Lambe Waras di akun X. Gempar dunia sampai bergetar 8 skala Richter. Netizen ini ungkap pemilik akun Fufafa adalah Roy Suryo. Lambe Waras. Kebodohan semakin merajalela.
kedunguan jadi peternakan. Ini benar-benar cukup memalukan ya. Ini semakin memperlihatkan kebodohan mereka sendiri. Ada komentar dari Agung Nugroho. Ngakak tapi sedih lihat yang beginian. Kok ya ada anak muda goblok banget, mau jadi apa negeri ini kalau anak mudanya seperti ini? Apa karena efek kurikulum merdeka ya? Ada komentar dari inisial M. Efek kurikulum pendidikan amburadul 10 tahun terakhir melahirkan remaja model begini, kurang literasi dan membaca malah lebih enak lihat TikTok katanya. Ya, ini adalah contoh dari korban FYP TikTok ya. Jadi mereka menelan mentah-mentah apa yang disuguhkan oleh TikTok ya. Jadi tidak pernah verifikasi apa yang mereka lihat. Ini cukup menyedihkan ya. Kemarin kita lihat juga ada influencer ya menanyakan soal jawaban ya kepada anak SMP, mereka pun tidak mampu menjawabnya. Ditanya provinsi saja mereka tidak mampu menjawabnya. Inilah ya kualitas SDM kita sekarang ini. Ada komentar dari Reinkarnasi. Pantesan menterinya bilang low quality akibat Mulyono 10 tahun gak memajukan pendidikan. Menko PMK, kita hadapi masalah SDM yang cukup berat. Penduduk Indonesia mayoritas masih low quality. Mayoritas masih low quality. Kalau kita lihat data, mayoritas itu kemarin 58% kan. Itu bukan masalah. Itu adalah aset yang harus dipertahankan. Jangan salah loh, SDM rendah ini juga banyak prestasinya. Bisa kok jadi wakil presiden, bisa juga mungkin jadi presiden besok. Kalau semua orang ini jadi pinter, nanti repot pas pemilu. Bansos nggak laku lagi, kampanye joget-joget nggak laku lagi. Dinasti politik, anak-anaknya bapak besok atau anak-anak pejabat yang lain itu nggak bakal maju lagi. Ditambah buzzer banyak yang nganggur besok, opini mereka nggak kemakan lagi. TikTok jadi sepi kan nggak enak TikTok sepi kan. Kasih aja mereka makan, bansos, subsidi, gitu-gitu aja. Gak usah mikir Indonesia maju, apa itu. Negara butuhnya cuma suara pas pemilu. Jadi ini bukan masalah, ini aset. Harus dipertahankan, harus dikembangbiakkan. Akhirnya Pratikno sadar bahwa SDM Indonesia itu mayoritasnya masih low quality. Dan Pratikno sadar memiliki mayoritas sumber daya manusia yang low quality itu sangat berat dan merepotkan. Tapi meskipun low quality ini berat dan merepotkan, seharusnya kan Pratikno juga berterima kasih kepada mayoritas SDM Indonesia yang low quality ini. Iya kan? Coba kalau tidak ada mayoritas SDM yang low quality, apakah orang yang disiapkan oleh istana bakal memenangkan kontestasi politik sekelas Pilpres? Dan nalarnya nih, coba kalau tidak ada kaum mayoritas yang berkualitas rendah ini, apakah cawapres yang ber-IPK 2,3 bisa menang Pilpres melawan oposisinya yang bergelar doktor, profesor, pernah jadi menteri, pernah jadi anggota legislatif, pernah jadi hakim MK? Kan nggak mungkin. Dan coba kalau tidak ada kaum mayoritas yang berkualitas rendah, mungkin Pratikno juga tidak bisa jadi menteri di pemerintahan setelahnya. Jadi meskipun berat, seharusnya Pratikno tetap membanggakan para mayoritas SDM yang low quality ini. Bukan malah mengesankan para low quality ini sebagai beban negara. Ini artinya Pratikno tidak tahu terima kasih. Guys, kita masih punya penduduk yang mayoritasnya itu masih low quality. Itulah yang disampaikan oleh Menko PMK ini, alias Pratikno, dan sekalian titipan dari Mulyono ini. Apa yang disampaikan oleh Pratikno ini sangatlah benar sekali. Artinya SDM kita masih sangatlah rendah. Oke? Tidak bisa dibantah. Oke? Sekarang kita balikkan keadaan. Andaikan high quality penduduk bangsa ini di atas rata-rata cara berpikirnya, saya rasa Mulyono tidak akan pernah mendapatkan jabatan sebagai presiden selama 2 periode di bangsa ini. Dan Anda Pratikno tidak akan pernah dan tidak akan mungkin bertahan dari zamannya Mulyono sampai saat ini. Kalaulah Anda bukan titipan dari Mulyono, ya. Dan yang sangat-sangat low quality itu, bangsa Indonesia ini mendapatkan wapres sekelas kita. Sangat-sangat low bed sekali, ya.
Jadi memang sengaja membodohkan masyarakatnya sehingga sekarang baru keluar-keluar kita hadapi masalah SDM yang cukup berat. Dulu ngapain aja? Kenapa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dibiarkan membuat kebijakan-kebijakan yang justru tambah membodohi bangsa kita sendiri? Nah, sampai netizen di sosial media ya membandingkan kualitas Wapres Fufafa dengan salah satu anggota DPR RI fraksi PAN yaitu Parel Bramasta yang dianggap intelektualitasnya sangat jauh sekali dengan Fufafa. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Sebelumnya saya ingin mengucapkan welcome saya terhadap Miss Noah Johanna dan Miss Estella Raquel karena kebetulan Mr. Kevin Dix tidak hadir. So Miss Johanna and Miss Estella, welcome to Commission 10. Welcome to this parliamentary hearing. We are here known as the Commission of Civilization, so you guys don't have to worry. We are very friendly and very demure. And lastly, on behalf of the National Mandate Party of Indonesia and also us here at Commission 10, we would like to welcome you to Indonesia. Selamat datang di Indonesia. Sehingga ini mencerminkan ya, jika Fufafa kualitas intelektualnya seperti itu, jadi jangan heran jika pendukungnya pun ya tidak beda jauh dengan Fufafa yang begitu mudah ya terprovokasi dengan berita-berita hoax ya, dan mereka pun tidak pernah memverifikasi bahwa itu benar atau tidak. Jadi kualitas pemimpin yang mereka pilih itu sama dengan pendukungnya. Senjata fans Fufafa kalau misalkan kalah debat atau bingung mau komentar apa. Yang pertama, anak abah. Yang kedua, tantrum. Yang ketiga, pembenci pemerintah. Yang keempat, radikal. Ada tambahan kira-kira apa lagi? Senjatanya mereka kalau misalkan mereka kalah debat atau bingung mau ngomong apa lagi. Operasi pembunuhan karakter kepada Mbak Najwa Shihab di TikTok itu tanda memang kita harus all out perang melawan pembodohan yang bakal terus-menerus dirawat di negeri ini. Lebih percaya nih kita Mirzani, Ali Hamzah dibanding jurnalis kredibel dan senior kayak Mbak Najwa. Itu udah nandain negara kita udah sakit banget. Dan yang lebih gila adalah adanya pembakaran buku kepada Mbak Nana. Ini pembakaran buku gila, lebih chaos dibanding orba penyitaan buku. Bacalah buku, bukan bakarlah buku. Ini udah tingkat pengkhianatan tertinggi dalam negara intelek. Dan udah pasti ada elit yang ngerawat buzzer-buzzer ini. Secara Mbak Nana adalah orang kritis terhadap kekuasaan. Dia juga salah satu orang yang menginisiasi peringatan darurat yang menjadi aksi besar. Pasti banyak elit yang terganggu. Dan ini bukan cuma tentang Mbak Nana. Gue pribadi sangat sering rutin dapat intimidasi, ancaman, hinaan di kolom komentar maupun DM TikTok dan Instagram. Perjuangan melawan pembodohan ini adalah perjuangan untuk menciptakan ekosistem di Indonesia, demokrasi Indonesia, yang memberikan ruang aman bagi siapapun yang menyuarakan kebenaran. Kenapa perlu penting aman menyuarakan kebenaran? Karena banyak teman-teman gue yang pengen nyuarain kebenaran kritis, tapi mereka takut dibungkam, takut diancam. Dan ini kan indikator buruk dalam demokrasi, ini nggak normal. Ditambah, kalau kita mau menciptakan Indonesia emas, ya SDM yang paling menjadi kunci utamanya. Kalau kayak gini, SDM kita terus dibodoh-bodohin, ya nggak akan emas kita, yang ada cemas. So what should we do dalam perang melawan pembodohan ini? Adalah terus bersuara, pilih platform kalian. Gue pilih TikTok, kenapa? Karena pengguna TikTok terbesar di dunia adalah di Indonesia, juara 1 kita. Dengan lebih dari 157 juta pengguna. Dengan rata-rata penggunaan 1,5 jam per hari, 38 jam per minggu. Ini aplikasi bener-bener kelas bawah sampai kelas atas, lengkap. Tapi medsos ini tuh udah kayak alat propaganda. Isinya tuh banyak sekali buzzer. Bahkan aplikasi ini bisa memenangkan satu orang yang tadinya terkenal galak, tegas, bahkan punya catatan pelanggaran HAM, menang menjadi seorang presiden lewat joget-joget dan kesan opa gemoy. Cuman medsos TikTok yang bisa. Maka nggak boleh medsos ini didominasi oleh orang-orang yang salah. Karena penggunanya banyak guys. Tadi lapisan bawah sampai lapisan atas. Jadi ayo kita penuhin. Gue memilih platform TikTok untuk bersuara. Pilih apapun platformnya, asal jangan kaskus. Karena kalau kaskus terjadi kayak Fufafa deh lo. Top 5 komentar di TikTok yang bikin ini platform emang toksik banget, emang sakit banget. Dan kita harus terus melawan buta politik semakin kencang. Nomor 5, yang bilang kalau roti 400.000 yang dibeli oleh Kaisang dan istrinya adalah kode untuk tuduhan korupsi 400M yang dilakukan oleh Tom Lembong. Ini apaan sih? Konspirasi macam apa lagi nih? Jangan-jangan Kaisang naik pesawat jet pribadi ke Amerika juga merupakan kode untuk ngebongkar tuduhan korupsi pesawat Mirage oleh Prabowo saat di Kementerian Pertahanan dulu.
Kayak gitu juga nggak logikanya? Nomor 4, narasi yang bilang kalau Mbak Najwa Shihab itu kritis kepada pemerintahan karena nggak dapat jatah menteri, ya Tuhan. Dan yang ngomong ini adalah Ali Hamzah. Ali Hamzah ngomongin Mbak Nana. Ini dunia emang udah kebalik-balik. Gue lebih baik percaya kalau Billie Eilish orang Garut dibanding percaya omongan Ali Hamzah. Nomor 3, komentar buzzer yang bilang kalau peringatan darurat itu nggak ada apa-apanya. Buktinya mana-mana aja dunia ini, masih bisa beli martabak, bisa beli seblak. Ini juga adalah logika paling dangkal sedangkal Palu Mariana ya. Ya udah kalau gitu lo nggak usah anggap deflasi 5 bulan berturut-turut bukan darurat. Pelanggaran HAM di mana-mana bukan darurat. Korupsi di mana-mana bukan darurat. Harga naik di mana-mana bukan darurat. Kelas menengah menjadi miskin bukan darurat. Pendidikan Indonesia bukan darurat. Demokrasi kita nggak darurat. Ya udah lo nggak usah anggap itu. Kalau lo cuman indikator lo bisa beli martabak dan seblak. Emang ini bangsa seblak apa gimana sih? Nomor 2, komentar buzzer yang menanggapi soal dibekukannya BEM Visip Unair. Yang bilang kalau itu bagian dari kebebasan berekspresi, berarti pemerintah atau dekanat atau rektor bikin BEM dibekuin itu juga kebebasan bereaksi. Kalau gitu logika ini sama aja, lo boleh bilang sah untuk kemudian negara lewat aparat keamanan, lewat kepolisian, nembakin peserta aksi yang lagi ngelakuin kebebasan berpendapat karena pemerintah melakukan kebebasan bereaksi. Jadi sah itu nembak rakyat. Itu namanya pemerintah lagi kebebasan bereaksi. Ini pembelaan macam apa ini? Terakhir yang lagi tepuk tangan kepada kabinet Prabowo Subianto di awal-awal karena bilang Orba is back, Soeharto is back, tapi dengan nada bangga gitu loh. Bukan dengan nada malu. Apakah bangsa kita bangsa yang betul-betul pelupa ya? Dia lupa Orde Baru itu sudah membunuh begitu banyak korban hasil penculikan, hasil genosida. Dia lupa Soeharto merupakan presiden paling korup di dunia. Coba lo komen, lo pernah baca komentar toksik apalagi di TikTok yang kayaknya perlu kita lawan balik. Ya sebenarnya nggak perlu lawan balik sih, cuman masa ada aja orang-orang yang percaya gitu loh, yang bikin gue heran. Ini kalau gue baca komentar kayak gini terus, lama-lama kesehatan mental gue terganggu ini. Pak Prabowo, saya saran Bapak ngikutin programnya RK, bikin mobil curhat se-Indonesia. Biar pada curhatin buzzer-buzzernya elit, buzzer-buzzer istana ada tuh. Teriak-teriak dah lu di mobil curhat. Gue udah gak tahu lagi harus nanggepinnya gimana. Gue baru tahu masyarakat kita tuh sekreatif ini. Sejak 3-4 hari yang lalu, VT gue tuh diserang sama buzzer-buzzer yang bilang bahwa roti Erina 400.000 itu adalah clue atau kode bahwa Tom Lembong korupsi 400 miliar. Gila, gue salut banget. Kalian bisa mikir kayak gitu. Gue tahu sih SDM gitu tuh rata-ratanya 78 IQ-nya. Tapi gue baru tahu kalau bentukan IQ 78 bisa mikir sekreatif itu menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain. Tunggu, gue jadi penasaran deh. Jangan-jangan Kaesang foto di Tanah Suci itu lagi mau ngungkapin korupsi kuota haji Kemenak. Terus jangan-jangan Kaesang naik jet pribadi itu ngode kasus korupsi pembelian jet tempur bekas Prabowo. Terus jangan-jangan pas kakaknya Kaesang main tarik tambang ini lagi ngode kasus izin tambang Bahlil. Ini juga Erina pas siraman itu pakai baju warna kuning. Jangan-jangan maksudnya lagi kode kasus minyak goreng Erlangga yang ngerugiin negara 6,5 triliun. Gimana? Gitu nggak cara mainnya? Gue udah sampai speechless dan malu sendiri sih jujur. Tapi nggak apa-apa, gue sadar kok masyarakat kita emang lebih suka nyambung-nyambungin sesuatu yang lebih mudah diterima sama pikiran, cocokologi, daripada menganalisis sebuah peristiwa dengan bukti ilmiah dan konkret. Gimana ya? Penduduk kita aja yang lulusan SMA cuma 66%. Skor PISA kita di tahun 2022 itu peringkat 67 dari 81 negara yang ikut. Jadi mau nyalahin juga nyalahin siapa? Gimana? Mau nyalain pemerintah malah dibelain sama masyarakatnya. Ya udahlah, yang waras ngalah.